Selamat pagi. Pagi. Ya, shalom untuk saudara sekalian, Bapak-Bapak terkasih. Ya, bersyukur kita bisa bertemu pagi hari ini. Mari kita mulai pelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Engkau tetap menyertai kami dan mencurahkan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Kekuatan kesehatan Engkau anugerahkan, kami percaya semua karena Engkau ingin kami hidup sambil bersyukur, sambil merenungkan kasih-Mu, apa yang menjadi kehendak Bapa, dan kami bisa menjalankan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Pada akhirnya Engkau akan membukakan jalan di hadapan kami, bahkan segala hal yang kami rindukan, yang kami doakan, Engkau yang mendengar dan Engkau yang akan memberikan jawaban. Terima kasih Bapak. Waktu yang berharga ini kami hanya serahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Engkau sertai saudara kami yang mengikuti pelajaran ini secara online. Mereka juga kiranya Tuhan yang mencurahkan berkat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang 10 tulah. Tentang 10 tulah di dalam Alkitab. Dan kita masuk dalam tema waktu terjadinya tulah. Waktu terjadinya tulah. Oke. Baik. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di Keluaran. Kita lihat bersama-sama. Keluaran 12 ayatnya yang kedua. Keluaran 12 ayatnya yang kedua. Oke. Mari kita baca 2, 3. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kalau kita lihat mengenai 10 tulah, 10 tulah itu banyak yang katakan itu sebuah dongeng katanya. Ya, sebuah dongeng itu hanya mitos saja, atau itu hanya bencana alam. Tetapi kita perlu ingat bahwa 10 tulah itu terjadi secara berurutan karena Tuhan sudah tetapkan. Ya, sudah apa? Tetapkan. Makanya mengenai waktu terjadinya 10 tulah, di saat yang sama Allah memperkenalkan kalender yang baru. Allah memperkenalkan apa? Kalender yang baru katanya. Nah ini kita akan lihat bersama-sama buat apa. Ya, mengapa terjadi pada saat yang seperti ini? Kenapa nggak lagi santai-santai, gitu ya? Tiba-tiba Tuhan perkenalkan, nah ini kalender baru buat kalian ya. Kenapa harus di waktu yang sangat terdesak? Ya, kita akan lihat ada maksud Tuhan dari itu semua. Jadi kita akan lihat bersama-sama mengenai waktu dari terjadinya 10 tulah. Terjadinya 10 tulah. Yang pertama, kita akan lihat bersama-sama tentang 10 tulah dan kalender baru bagi Israel. Kalender baru bagi Israel. Kalau kita ambil contoh, misalnya kita tinggal di Malang gitu ya. Saya dari dulu tidak pernah paham itu kalau ada kalender yang ditempel di dinding, itu ada kalender seperti biasa, warna biru, warna merah, tetapi ada tulisan-tulisan di situ. Pahing, Pon, apa lagi? Kliwon. Sampai dulu saya ingatnya
Jumat Kliwon, apa seram gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, masyarakat Jawa itu menggunakan sudah biasa menggunakan yang namanya kalender Jawa. Dan saya dengar 1 minggu berapa hari? 5 hari. Oh, berarti liburnya cepat ya. Tetapi bayangkan, ketika kita sementara tinggal di Jawa, sementara memegang kalender yang baru, tiba-tiba Tuhan bilang apa? Ganti 1 minggu 7 hari. Apakah itu mudah bagi kita? Gak mudah, ya kan? Loh, ini masih bekerja loh. Oh, ini udah libur loh. Oh, itu kan harus bekerja. Jadi harus ada penyesuaian, dan bukan hanya penyesuaian, ada yang harus dilepas total. Nanti kita lihat sama-sama, ya. Maka kalau kita lihat 10 tulah ini berhubungan erat dengan waktu ketika Allah memberikan kalender baru bagi orang Israel. Keluaran 12 ayat 2 tadi kita baca. Di situ dikatakan bulan inilah akan menjadi apa katanya? Permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kata bulan pertama dalam bahasa, kalau kita lihat bulan pertama, kita hanya tahunya, oh ini bulan yang pertama, iya kan? Misalnya, oh bulan pertama, maka kita akan pikirnya apa? Bulan apa? Januari, iya kan? Tetapi di dalam terjemahan aslinya bahasa Ibrani-nya dikatakan Ha-Kodesh. Ha-Kodesh artinya apa? Hari pertama dalam bulan itu. Jadi bukan hanya bulan yang baru, tetapi hari pertama. Ya, hari pertama. Keluaran 19 ayat 1, Bilangan 29 ayat 6, 1 Samuel 20 ayat 24, Mazmur 81 ayat 3. Jadi kalau kita lihat, Allah bukannya dia tiba-tiba dunia sudah menggunakan kalendernya masing-masing. Orang Jawa pakai kalender Jawa, orang Mesir pakai kalender Mesir. Kalender Mesir itu berapa? 1 minggu 10 hari. Ya. Oh, kemudian Tuhan berpikir, saya bikin kalender baru saja kayaknya ya. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak seperti itu. Tuhan sudah menetapkan dari awal, iya kan? Makanya kita lihat di Kejadian pasal 1, Tuhan sudah menetapkan 1 minggu berapa hari? 7 hari. Cuma namanya manusia, dia apa? Robah-robah sesuai dengan apa yang dia mau, iya kan? Seperti itu. Makanya Allah, dia adalah sosok yang melaksanakan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan sebelum permulaan zaman, Tuhan sudah apa? Tetapkan hal-hal tersebut. Agak berbeda. Ya, berbeda kalau kenapa kita rayakan 17 Agustus? Karena ada suatu peristiwa. Tuhan tidak begitu. Tuhan, dia sudah tetapkan suatu tanggal, suatu kalender, suatu waktu. Dan apa? Waktu itu, peristiwa itu benar-benar terjadi. Kalau kita, peristiwanya dulu, baru kita jaga kan? Kalau Tuhan, dia sudah bicara lebih dulu. Seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat apa alasan Allah memberikan kalender baru bagi orang Israel. Ya, kalau kita lihat kalender, ini merupakan patokan waktu untuk mengatur semua aspek kehidupan. Makanya, kalau sekarang kita dalam sistem kalender sekarang ini ya dikenal dengan dari Senin sampai Jumat itu bekerja, ya kan? Sabtunya ada libur, kemudian Minggu datang ke gereja. Itu yang kita pahami kan? Nah, ini untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, sehingga kita tahu, oh Senin harus ngapain, oh bulan apa ada apa, kemudian tahun berapa ada apa. Jadi tahu kan? Gara-gara apa kan? Kalender. Jadi kalender pun itu merupakan suatu berkat dari Tuhan. Lewat kalender itu kita bisa mengetahui tentang bulan, tanggal, bahkan tentang hari. Kalau kita perhatikan di zaman dulu sistem kalender itu sangat penting. Kalau kita sekarang sudah modern, zaman dulu mesti lihat bulan dulu.
mulai minggu depan kita harus mulai tanam tanaman. Oh, nanti belum sekarang. Berdasarkan apa? Musim, iya kan? Kalau sekarang kita ya sudah maju semuanya sudah tahu. Tetapi zaman dulu sangat bergantung kepada kalender. Ini akan menentukan kapan itu mulai bercocok tanam, kapan itu akan lantik raja, sampai seperti itu. Ya. Kalau kita lihat ada perbedaan antara sistem kalender Mesir dan sistem kalender Tuhan. Kalender Mesir 1 minggu berapa hari? 10 hari. 10 hari. Tetapi kalender Tuhan itu 7 hari. Ya, 7 hari. Ini 7 hari ya. Jadi 7 hari. 1 minggu 7 hari. Tetapi orang Israel waktu itu sementara tinggal di mana? Di Mesir. Akhirnya mereka tidak bisa menjaga 1 minggu 7 hari. Mereka tidak bisa menjaga hari Sabat. Kenapa? Karena aturan dunia waktu itu. Mereka adalah hamba. Mereka mengikuti apa yang disuruhkan oleh majikan mereka. Pada akhirnya mereka bukan hanya tidak bisa menjaga hari Sabat, pada akhirnya mereka pun tercemar lewat apa? Kebiasaan penyembahan berhala. Jadi iman mereka ditentukan oleh siapa? Oleh orang Mesir. Iya kan? Mau kemana kamu? Hari ke-7 istirahat, mau beribadah. Kamu siapa? Iya kan? Ayo masuk kerja. Akhirnya nggak bisa, iya kan? Nggak bisa beribadah kan? Nggak bisa. Akhirnya hari yang ke-10, ya sudah kamu libur aja, ayo pergi ibadah. Tapi bukan itu waktunya, kosong gereja. Iya kan? Nggak ada gunanya. Pada akhirnya mereka tercemar dan tercemar seperti itu. Saudara, Tuhanlah yang mengatur iman kita. Amin. Dialah yang mengontrol kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan begitu baiknya. Tuhan sudah tetapkan hari Minggu itu tanggal merah, saudara. Maka kita harus memanfaatkannya. Amin. Itu berkat Tuhan. Jadi mereka menyembah banyak berhala. Bukan hanya kebiasaan-kebiasaan, tetapi apa? Tetapi bagaimana mereka ikut kebiasaan orang Mesir. Akhirnya semua kebiasaan itu menjadi suatu hal yang terbiasa dalam pikiran mereka. Oh jangan seperti itu, kalendernya itu adalah 7 hari. Ah enggak, saya sudah biasa bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sudah ikut begitu. Maka ketika dikatakan Tuhan mengganti kalender, memberikan kalender baru, artinya mereka harus berubah total. Harus berubah total. Mereka harus membuang segala gagasan mereka, kebiasaan, kebudayaan agama Mesir, dan hidup baru berpusat pada Tuhan. Sebelum kita kenal Yesus, masih ingat saudara? Masih ingat? Dulu, ya kan? Sebelum kenal Yesus, kita hidup semau kita. Iya kan? Kalau hari Minggu tiba, kita langsung pikir, ini waktu istirahat. Kan udah capek, gitu ya. Ada rencana-rencana banyak soalnya kita hidup semuanya kita. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita mulai ikut siapa? Ikut Yesus. Nah, seperti itu. Jadi kalender yang baru pada akhirnya ini mengajarkan supaya umat Tuhan bisa hidup sebagai umat perjanjian. Umat perjanjian. Umat perjanjian berarti mereka taat kepada janji Tuhan. Saudara, Allah memberikan janji bahwa apa? Aku akan memberkati kalian jika kalian menjaga hari itu. Hari yang mana saudara? Hari ke-7, hari Sabat itu. Jadi ketika orang menjaga Sabat, mereka lah umat perjanjian. Mereka menjaga hari Tuhan, itulah umat Tuhan. Iya kan? Kita semua pernah ke sekolah ya. Ada yang sangat rajin ke sekolah,
ada juga yang malas-malasan kan. Saya juga ya nggak terlalu rajin gitu. Jadi ada waktu ketika kamu sekolah, saya nggak ada di sekolah. Berarti apakah saya seorang murid? Bukan kan? Bukan. Sama seperti itu, kita di hadapan Tuhan pun sama. Benar-benar kita harus menjadi murid Tuhan. Amin. Ya, jadi lewat Exodus ini, lewat kalender yang baru, lewat orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari kebiasaan yang lama, pada akhirnya mereka memulai kehidupan yang baru. Makanya Alkitab memperkenalkan apa? Ada manusia lama, ada manusia baru. Exodus atau keluar dari Mesir ini adalah perjalanan yang sepenuhnya dapat hidup sebagai umat perjanjian yang berpusat pada Allah. Ketika mereka keluar dari Mesir, artinya mereka berpusat kepada Allah. Ingat mereka keluar dari Mesir sedang ngapain? Cuma jalan-jalan begitu saja? Mereka ada tujuannya. Apa tujuannya? Tanah Kanaan. Dari dunia yang jadi dosa kita dipanggil keluar. Kita menjalani kehidupan iman di gereja. Apakah kita hanya bolak-balik gereja hanya sama kayak setrikaan? Enggak kan? Kita lakukan itu dengan tujuan. Apa tujuan kita? Kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, percaya Yesus itu artinya kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Kita baca 2 Korintus 5:17 sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus menjadi ciptaan yang baru. Hatinya harus baru. Ketika kita datang ke gereja, kita ingin apa? Tuhan, perbaharulah hatiku. Seperti Daud. Tuhan, baharulah hatiku dengan hati yang baru. Seperti itu. Jadi kita ingin diperbaharui. Ya, kecuali masih ada yang mau yang lama. Mari kita mau Tuhan saja, ya. Jadi Yesus, kalau kita lihat ketika Yesus lahir, Yesus dia menjadi tanda. Kelahiran Yesus itu menjadi pemisah antara sebelum Masehi dan Masehi. Masa menantikan raja dan masa kerajaan. Siapa yang menjadi penentunya? Tuhan Yesus. Makanya kita harus jalan kehidupan yang kudus di dalam waktu. Waktu itu sangat penting, saudara. Kenapa? Karena Tuhan pun berbicara mengenai waktu itu dengan spesifik. Bahwa apa? Mengenai hal waktu, bagi kita, mungkin kita akan berpikir akan selalu ada waktu. Betul ya? Tetapi bagi Tuhan apa? Tidak selalu ada. Kenapa? Tuhan sendiri bilang kan? Carilah aku selama aku berkenan ditemui. Karena pintu belas kasihan itu, pintu perkenanan itu akan ditutup. Dan setiap orang yang ketok, mau dobrak sekalipun gak akan bisa masuk. Betul kan? Maka kapankah waktu perkenanan Tuhan? Hari ini. Amin. Hari ini menuju kepada hari ketika kita mendengar firman Tuhan. Jadi, saudara, kalau kita lihat Keluaran 12 ayat 2 di situ dikatakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, jadi kalender baru ini pada akhirnya menjadi suatu pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan sebagai umat perjanjian. Iya kan? Jadi perubahan baru. Akhirnya apa? Oh, ini hari pertama. Oh, ini bulan pertama. Berarti hari ke-7-nya kapan? Berarti mau ibadahnya kapan? Berarti mau mendekat kepada Tuhan kapan? Berarti urusan saya itu apa? Kapan? Seperti itu. Oke? Nah, kemudian kita akan lihat di dalam kalender baru itu ada elemen-elemennya. Kalau kita lihat elemen yang pertama itu adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1,
ayat 14 sampai 19, di situ dijelaskan bahwa pada hari keempat Allah menciptakan benda penerang yang lebih besar, kemudian benda yang lebih kecil, dan juga bintang-bintang. Yang satu untuk menguasai siang, yang satu untuk menguasai malam. Maka kita tahu apa? Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dengan adanya matahari, bulan, dan bintang-bintang, pada akhirnya kita tahu membedakan apa? Hari, minggu, ya kan? Tahun-tahun, bulan, waktu, bahkan musim-musim. Kita bisa membedakannya. Ya. Kita bisa membedakan siang dan malam. Karena apa? Karena Allah menentukan semua kalender-kalender ini. Yang paling terkecil yang membentuk dari kalender itu adalah apa? Hari. Lihat, hari. Jadi satu hari di dalam Alkitab menunjuk kepada petang atau gelap dan pagi atau terang. Jadi satu hari itu apa? Petang bertemu dengan pagi. Kalau kita satu hari berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 12. 12 tengah malam sampai 12 tengah malam, ya kan? Tapi menurut Tuhan, menurut orang Yahudi nggak seperti itu. Menurut orang Yahudi, satu hari itu adalah apa? Dari jam 6 sore sampai jam 6 sore besoknya. Seperti itu, ya. Tetapi lebih mendalam kalau kita lihat, Tuhan katakan apa dalam firman-Nya di Kejadian pasal 1. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Selalu muncul apa? Jadilah petang, jadilah pagi. Loh, kenapa itu dimulai dari gelap kemudian ke terang? Betul ya? Kenapa ya? Itu memiliki makna rohani bagi kita. Kita semua harus menjadi satu hari secara rohani. Berapa hari? Satu hari secara rohani. Dan memang kita adalah satu hari. Awalnya kita adalah petang, kita adalah apa? Gelap. Tetapi kemudian kita bertemu dengan terang. Makanya kita genap satu hari. Masalahnya di mana? Nah ini masalahnya di mana? Setelah kita genap satu hari, muncul apa lagi? Gelap lagi. Biasa begitu ya? Waduh, terima firman Tuhan, oh haleluya, tiba-tiba ada masalah terjadi, kesusahan dalam kehidupan, sakit hati dengan omongan orang, menyaksikan dan tersandung oleh orang yang lain, ada hal yang tidak bisa diselesaikan dalam hati, ya berbagai kelemahan, pergumulan, akhirnya muncul gelap lagi, sehingga perlu apa? Terang lagi. Tetapi masalahnya ada apa lagi? Gelap lagi, gelap terang, gelap terang, gelap terang. Makanya Yesus dan firman Tuhan bilang apa? Harus menjadi hari ini. Nah, harus menjadi apa? Hari ini. Kalau kita bilang hari ini, artinya apa? Nah, arti hari ini di dalam Alkitab. Kalau dalam pemahaman orang Amerika, orang Eropa, mereka bilangnya itu today, ya, today. Artinya apa? Day, siang. Jadi masa ketika terang. Maka hari ini berbicara tentang apa? Matahari ada tepat di atas kepala jam 12 siang. Artinya apa? Jika dikatakan, kalau kita katakan hari ini, artinya apa? Terang itu selalu ada di atas kita. Kalau hari ini selalu jam 12 siang, apakah malam akan muncul? Tidak akan muncul kan? Demikian juga kita. Firman itu harus selalu terang dalam hati kita. Maka kita akan selalu hari ini. Amin. Nanti kita pasti pergi ke sana. Yang penting iman dulu kan? Iman dulu. Kadang-kadang petang masih muncul, tapi kita berdoa supaya selalu ada hari ini. Ya. Hari ini. Berikutnya, setelah satuan
hari ada nama satu minggu. Minggu inilah mulai terbentuk hari-hari, dan satu minggu ada 7 hari. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Dia beristirahat pada hari ke-7. Artinya apa? Satuan waktu 7 hari itu ditetapkan oleh siapa? Tuhan Allah. Allah yang buat itu. Allah menguduskannya. Makanya kita ya, ada waktu mungkin kita kesulitan untuk menjaga hari Tuhan. Tapi kita harus berdoa, iya kan? Tuhan tolong Tuhan supaya hari itu benar-benar bisa kudus. Bukakanlah jalan supaya itu bisa saya kuduskan, saya pisahkan, dan itu menjadi hari berkat buat saya. Harus seperti itu, ya. Minggu, ya. Itu bicara mengenai minggu, kemudian bicara mengenai bulan. Bulan ini bicara tentang hari pertama dalam bulan itu sampai hari pertama bulan berikut. Ya. Nah, ini hari ini kok ini belajar kalender. Ya. Tetapi ini sangat-sangat mendasar. Kalender Yahudi satu bulan itu hanya sekitar 29,5 hari. 29,5 hari. Artinya apa? Artinya setiap 3 tahun mereka akan kelebihan 1 bulan. Jadi misalnya tahun ini 2000 berapa? 25. 3 tahun lagi tahun 2028 mereka akan ada 13 bulan dalam 1 tahun. Itu mereka sebut sebagai Adar kedua. Adar keberapa? Kedua. Ya, jadi kalau ada Nisan, Zim, kemudian terus ya bulan yang ke-12 itu Adar. Tetapi sudah tidak ada nama lagi untuk yang ke-13. Makanya mereka bilang Adar kedua. Gitu. Ya. Itu di dalam Alkitab ada. Dalam Alkitab ada. Pada akhirnya bisa tahu ya. Mereka bisa tahu apa musim apa yang sedang terjadi. Mereka bisa mengetahui semua hal tersebut. Kemudian tahun. Pada umumnya 12 bulan. Tetapi tadi saya katakan kalender matahari yang kita pakai hari ini itu 365 hari 1 tahun. Nah, tapi orang Yahudi di dalam Alkitab mereka menggunakan kalender 354 hari dalam 1 tahun. Ya. Jadi kurang gitu ya. Dibandingkan karena mereka ikut kalender bulan. Setelah itu ada juga musim dan hari raya. Ini saudara. Musim dan hari raya. Benda-benda penerang itu ya, yang Tuhan tetapkan di angkasa, di langit, itu juga untuk menetapkan musim-musim dan hari-hari raya. Hari raya atau masa-masa yang tetap itu dalam bahasa Ibrani adalah Moed. Apa? Moed. Moed ini yang tadi. Bukannya Tuhan baru pikirin, oh sekarang aja kayaknya waktunya. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan sudah tetapkan kapan itu terjadi. Jadi sebelum Yesus datang, sebelum Yesus lahir, Natal itu Tuhan sudah tetapkan bahkan sebelum dunia diciptakan. Itulah Tuhan, saudara. Orang Israel mau keluar kapan? Tuhan sudah tetapkan sebelumnya. Itulah itu terjadi kapan saja, berapa lama? Tuhan sudah tetapkan semuanya. Jika Tuhan yang telah menetapkan semua hal itu adalah Tuhan kita, maka bukankah Tuhan telah menetapkan yang baik juga untuk saudara dan saya? Amin. Amin. Itu sebabnya lewat firman ini yang perlu kita pahami adalah apa? Tuhan yang mengatur segala sesuatu itu lebih besar dari segala sesuatu. Dia Tuhan siapa? Tuhan kita. Tuhan saya, Tuhan saudara. Ya, maka mari kita tetap pegang Dia. Amin. Amin. Musim hari raya, masa-masa yang tetap. Nah, kemudian kita lagi melihat ini 10 tulah itu terjadinya itu berapa lama? Dari kapan sampai kapan? Ya, 10 tulah. Ingat 10 tulah di satu Mesir, dari ujung ke ujung Mesir yang sangat luas itu, turun tulah yang sangat dahsyat, bencana yang dahsyat yang luar biasa. Sampai apa? Udah memusnah itu bangsa Mesir, satu negara. Ya kan?
Tetapi di saat yang sama ada satu daerah yang aman. Apa namanya? Goshen. Iya kan? Bayangkan, saudara, harusnya pergi jadi budak. Tetapi di hari itu di cancel, di WA, nggak usah datang. Kenapa? Nggak ada air, semua air jadi darah. Apa yang akan kita lakukan di rumah? Hah? Jadi darah di rumah saya enggak tuh, iya kan? Di situ kita akan bilang apa? Kok apa yang terjadi dengan rumah majikan saya? Kenapa ya ini terjadi? Maka kita akan tanya apa yang terjadi. Satu Goshen, apakah ada yang air jadi darah? Gak ada. Bahkan semua 10 tulah itu tidak ada satupun yang terjadi di Goshen. Tetapi semua itu ditimpakan kepada musuh Tuhan, musuh umat Tuhan, yaitu umat Mesir. Ya kan? Bukankah waktu itu kita akan berpikir terima kasih Tuhan? Iya kan? Ya, kita akan bersyukur kan? Jangan itu air menjadi darah. Nggak usah yang seperti itu. Satu kota Malang, nggak usah Malang Raya. Satu Malang mati listrik kecuali di rumah kita. Gimana kita? Iya kan? Semua akan iri kan? Semua akan iri. Loh, kok cuma dia yang nyala rumahnya? Maka mari kita melihat bahwa waktu terjadinya sepuluh ini suatu apa? Pekerjaan dari Tuhan kita yang bekerja juga hari ini. Ya. Jadi kapan itu dimulai? Kalau kita lihat standar kalender baru itu dimulai dari titik musim semi matahari. Titik musim semi matahari. Bahasa kerennya itu vernal equinox. Ya, vernal equinox. Biasanya itu terjadi di dalam salah satu dari 24 hari raya orang Yahudi. Ya, salah satu dari 24 hari raya. Nah, hari raya secara khususnya itu ada hari raya yang jatuh sekitar tanggal 20 atau 21 Maret menurut kalender matahari hari ini. Ya, zaman sekarang. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang. Ya, mengenai ini kita nggak banyak bahas gitu ya. Tetapi kalau kita lihat kenapa titik musim semi matahari itu menjadi standar kalender baru. Saudara pernah merasa bahwa ini bulan ini kok terangnya lebih lama ya? Loh, kok bulan ini terangnya cepat sekali gitu. Pernah terasa seperti itu? Iya kan, ada waktu-waktu seperti itu kan? Tetapi ada waktu ketika sama persis. Jumlah malam dan jumlah siang itu sama persis. Jumlah waktu terang dan jumlah waktu gelap itu sama persis. Ketika jumlah itu sama persis, itulah vernal equinox. Itulah titik musim semi matahari. Saudara, kenapa ada 4 musim? Tahu kenapa? Karena itu akibat dari air bah di zamannya Nuh. Air bah di zamannya Nuh, sebelum air bah, semuanya itu baik keadaannya. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Tetapi setelah air bah, mulai ada satu wilayah yang dingin, yang luar biasa dingin, ada yang panas, luar biasa panas. Tahu karena apa? Karena banjir besar itu mengakibatkan bumi, kalau kita bayangkan bumi itu berputarnya begini kan, lurus ya, benar ya? Tetapi sebenarnya bumi itu serong begini. Bumi itu serong begini, saudara. Serong bagaimana? Serong begini. Makanya ada tempat yang kena matahari lebih banyak, lebih lama, ada yang tidak. Betul kan? Seperti itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, tetap ada satu waktu di mana jumlah gelap dan jumlah siang itu sama. Itulah apa namanya? Titik musim semi matahari. Ya. Seperti itu. Jadi tepat. Nah,
ini mengawali 4 musim, ya, mengawali 4 musim. Disinilah kita bisa tahu bahwa apa? Ketika mengawali musim, maka mulailah ada pengaruh kepada pertanian. Apa efeknya? Efeknya itu adalah muncul ketika jelai sedang berbulir, buah-buahan ada pada pohon, tumbuh-tumbuhan di padang. Hal seperti itu muncul. Ya. Karena apa? Karena ada standar kalender yang baru. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, makanya mulai kita apa? Oh iya, ada sukacita dalam hati, ada suatu pengharapan, ada suatu buah yang ingin dipersembahkan kepada Tuhan. Ada waktu ingin supaya apa? Supaya bisa berbagi. Ada waktu-waktu tersebut. Makanya ada waktu kita beribadah, iya kan? Ada Natalan kita bisa rayakan juga, ada Paskah dan banyak hal yang lain. Hari pengucapan syukur dan lain-lain. Bahkan ada hari yang kita jaga sesuai dengan peristiwa kita masing-masing. Iya kan? Itu karena apa? Karena Yesus menjadi standar kalender itu. Ya, Yesus menjadi apa? Standarnya. Bayangkan kalau misalnya kita masih pakai standarnya orang Yahudi, saudara. Kalau standarnya orang Yahudi, tahun ini tahun 5.000-an, saudara. Tahun berapa? Tahun 5.000-an hari ini. Itu pakai standar orang Yahudi atau pakai standar tetangga kita? Berarti ini 1000-an. 1000 Saul. Atau pakai kalender apa? Mandarin. Iya kan? Tetapi kita tidak menggunakan itu semua kan? Kita menggunakan Yesus Kristus sebagai patokan kita. Kenapa? Ya, supaya kita senantiasa ingat hidup kita, waktu-waktu kehidupan kita berdasarkan siapa? Tuhan. Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat ada bulan Abib. Bulan Abib ini dikenal sebagai bulan yang pertama. Bulan keberapa? Pertama. Ya, di dalam kalender yang baru. Makanya patokan yang penting dalam kalender, ya, itu adalah kan berdasarkan musim kan, ya, orang Yahudi. Patokan mereka itu adalah ketika jelai sedang berbulir. Artinya apa? Jelainya itu mulai muncul di sawah, padinya itu udah mulai ada biji-bijinya. Nah, seperti itu, ya. Maka mengenai bulan Abib, bulan yang pertama, Alkitab sangat tekankan. Coba kita baca ayat ini sama-sama, 2, 3. Keluaran 13 ayat 4. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Keluaran 23 ayat 15. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Keluaran 34 ayat 18. Dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Ulangan 16 ayat 1. Dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Ingat, kita sementara membicarakan berapa lama atau waktu terjadinya 10 tulah di Mesir kan? Ini berhubungan erat bahwa apa? Tepat setelah tulah yang terakhir, orang Israel keluar dari Mesir. Makanya ketika orang Israel Exodus keluar dari Mesir itu terjadi pada bulan pertama, yaitu bulan apa? Abib. Maka 10 tulah juga terjadi di dalam bulan yang sama. Nah, ini maksudnya. Dalam bulan yang sama. Berapa lama tulah itu terjadi 10 tulah? 20 hari. 20 hari. Banyak ahli teologi yang mengatakan bahwa itu 10 tulah itu terjadi. Ada yang bilang 3 bulan. Ada yang bilang 3 bulan, saudara. 3 bulan. Ada yang bilang 9 sampai 11 bulan. Tetapi semua itu tidak berdasarkan Alkitab. Pendeta Abraham bilang apa? Pendeta kita 20 hari. Oh, ada buktinya? Ada di dalam Alkitab. Wah, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu kapan itu terjadi. Ya,
Dari hari apa sampai hari apa terjadi? Ya, bagaimana itu terjadi? Tetapi waktu terjadinya 10 tulah itu berapa hari? 20 hari. Ya. 10 tulah itu terjadi secara beruntun. Secara beruntun. Dan bagaimana Alkitab mencatat tentang waktu setiap tulah itu terjadi? Itu apa ya? Bukannya nggak ditulis, semuanya ditulis. Beberapa ekspresi. Ya, misalnya tulah yang pertama, tulah darah. Itu terjadinya berapa hari? 7 hari. Tuhan langsung kasih tahu 7 hari. Keluaran 7 ayat 25 ditulis di situ. Jadi bukannya kemudian Musa memukul sungai Nil itu dan sungai Nil menjadi darah dan darah itu ada di Mesir. Udah selesai. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan kasih tahu apa? Waktunya. Maka berlangsunglah tulah darah itu selama sampai genap 7 hari. Nanti bisa baca Keluaran 7 ayat 25. Kemudian secara spesifik juga gelap gulita terjadi berapa hari? 3 hari. Iya kan? Jadi itu 3 bulan, 9 bulan, 11 bulan atas dasar apa? Iya kan? Maka kita harus lihat apa adanya kita. Ya. Jadi bicara dengan jelas waktu yang berkesinambungan tersebut. Ya. Kalau kita lihat sampai-sampai Tuhan pun catat mau kapan itu terjadinya, gitu ya. Dikatakan tulah pertama itu tulah darah terjadinya kapan? Pagi hari. Sangat jelas kan? Sangat jelas dicatat. Bukannya Tuhan tuh diam-diam, enggak. Tuhan kasih tahu kapan itu terjadi. Tulah keempat, alat pikat. Tuhan bilang apa? Bangunlah pagi-pagi. Dia suruh kepada siapa? Kepada Musa, bangunlah pagi-pagi. Karena apa? Tulah itu akan dieksekusi di pagi hari. Seperti itu, tepat. Ya. Tulah ketujuh juga sama. Tulah hujan es. Jadi kita bisa lihat Tuhan sangat teratur. Ya. Kapan tulah itu dimulai? Ada ekspresi, misalnya tulah alat pikat besok. Ya, besok. Tulah kelima itu besok. Besok kira-kira waktu ini. Muncul juga ketika Firaun bilang, tolong doakanlah kepada Tuhanmu supaya apa? Tulah ini pergi dari kami. Musa tanya, kapan? Firaun bilang apa? Besok. Jadi bukan dari Tuhan saja yang konfirmasi, dari Firaun pun bilang hal yang sama. Maka kita bisa tahu bahwa apa? Waktunya itu persis. Ya kan? Dicatat dengan tepat. Bagaimana ya belalang itu dikirim, itu perlu seharian dan semalaman, ya, sehingga bisa dihitung berapa lama itu semua terjadi. Kapan tulah berhenti juga, ya ini semua. Ya tadi saya sudah sampaikan. Pada akhirnya kurun waktu kalau kita lihat 10 tulah dari dia mulai sampai berhenti berapa hari? 20 hari. Ya, 20 hari. Sejak tanggal 25 bulan sebelum bulan baru. Bulan sebelum bulan baru kan? Berarti sebelum bulan Abib. Bulan Abib itu bulan yang baru. Berarti sebelumnya, ya, sebelum bulan baru. Tanggal 25 sampai tanggal 15 bulan yang baru, bulan Abib. Ya. Hari Kamis. Bayangkan saudara, pendeta-pendeta aja nggak kumpul siang-siang belajar kalender Alkitab, tetapi kita belajar seperti ini. Bukankah Tuhan sangat berkenan? Amin. Amin. Tuhan berkenan, ya. Hanya seperti itu saja Tuhan berkenan. Jadi waktu Allah menurunkan masing-masing tulah dapat diketahui dengan cara apa? Hitung mundur dari tanggal 15 bulan pertama. Kemudian dihitung mundur sampai tulah yang pertama. Seperti itu. Ya. Nah, maka kalau kita lihat kesimpulannya, firman Allah, intinya firman Allah itu adalah firman kebenaran, tidak ada dusta. Amin. Amin. Tidak ada dusta, saudara. Makanya
Bagi kita yang menerima firman Allah, kita menerima kebenaran. Tadi malam ya, Allah, fondasi kata Allah adalah kebenaran dan keadilan. Ya kan? Artinya ketika kita ada dalam kebenaran dan keadilan Tuhan, kita tidak akan menerima penghakiman. Amin. Amin. Murid-murid datang kepada Yesus terus bilang begini, Guru, kami sudah tinggalkan banyak hal, keluarga, pekerjaan, dan banyak hal yang lain lagi untuk ikut kamu. Apa yang akan kami peroleh? Yesus bilang apa? Nanti naik gaji. Apakah begitu? Enggak. Tuhan tidak bicara mengenai hal itu. Karena hal itu yang bicara oleh dunia. Ya, oleh dunia. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan mencukupkan dalam segala hal. Tetapi apa yang menjadi berkat terbesar dari Tuhan? Yesus jawab apa? Kalian yang 12 ini. Siapa yang 12? Murid-murid Yesus. Kalian yang 12 akan duduk bersamaku dan apa? Menghakimi 12 Israel. Suku Israel. Sekarang lebih enak di mana? Di meja hakim atau di meja terdakwa? Iya kan? Lebih di hakim kan? Artinya apa? Tidak akan menerima penghakiman. Bukankah itu berkat yang besar? Itu berkat yang terbesar. Ya memang hal yang lain kita percaya Tuhan akan cukupkan kita. Tuhan pasti akan memegang kita dan menyertai kita. Tapi percayalah saudara, kita perlu kebenaran itu. Dan kebenaran hanya bisa kita peroleh lewat firman Tuhan. Lihat firman Tuhan. Firman dari Allah yang hidup dicatat dalam Alkitab. Itu bukan dongeng, tetapi itu fakta apa adanya, berisi tentang apa? Tentang kehendak Tuhan yang pasti. Kehendak Tuhan yang pasti. Orang Israel, mereka sengsara, Bapak Ibu tahu berapa tahun? 400 tahun. Berapa tahun? 400 tahun. Bapak Ibu udah sengsara berapa tahun? Ya. Ya namanya juga meskipun waktunya beda tetapi kan rasanya sama kok. Sengsara juga harganya. Tetap sama. Tetapi ketika orang Israel merasa seperti mereka sendiri, Tuhan bilang, aku ingat, aku memperhatikan. Dan Tuhan kata, sekarang waktunya aku akan menghukum, menteror semua lawan-lawan kamu, semua yang menyengsarakan kamu, dan kamu akan dibebaskan. Kamu menjadi ciptaan yang baru. Seperti itu Tuhan melihat kita semua hari ini. Tuhan melihat pergumulan kita. Tuhan pun akan apa? Akan datang kepada kita, mendengar setiap doa kita, dan Tuhan akan apa? Kirim terornya supaya semua kegelapan itu enyah dari hadapan kita. Semua sakit penyakit, bahkan keraguan dalam hati kita, sehingga kebenaran dan terang Tuhan itu akan nyata, dan kita akan menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan yang besar itu diwujudkan dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi anak Tuhan yang selalu menantikan waktu-waktu lawatan Tuhan bagi kita semua. Amin. 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 Baik. Kita sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Ya, mungkin agak baru dengarnya kalender-kalender seperti itu, gitu ya. Tetapi saudara, bukankah Yesus ketika dia lahir ada tanggalnya? Ada ya? Tanggal berapa? Ada kan? Ada tanggalnya kan? Ya ada tanggalnya Tuhan Yesus lahir. Ketika dia kembali lagi, bukankah ada tanggalnya? Ada tanggalnya. Tapi kan dicatat. Air akan turun kapan? Apakah ada tanggalnya? Ada. Siapa yang dikasih tahu? Nuh yang dikasih tahu. Anak-anaknya enggak, istrinya enggak. Ya. Maka ada kesempatan bagi kita untuk bisa tahu. Oh, kok bisa tahu? Gitu. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 nanti bisa baca. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 nanti bisa baca tentang hal itu.
Percayalah saudara, bukankah Adam itu ada waktu ketika dia diciptakan? Ada ya? Jadi semua ada waktunya. Demikian juga bagi masing-masing kita. Maka zaman itu bukannya mengalir begitu saja, tetapi zaman itu yang menjadi pusat, menjadi karakter utama adalah manusianya. Yang menjadi karakter utamanya, yang menjalankan itu adalah siapa yang Tuhan kehendaki. Makanya kalau sekarang kita bilang, oh zaman Prabowo, oh zaman Jokowi, zaman Soeharto, ada zaman-zaman kan berdasarkan orang kan, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan lagi lihat zaman sekarang zamannya siapa. Tuhan sedang lihat zaman sekarang adalah zaman dari anak-anak Tuhan. Zaman ketika apa? Kita menerima pemulihan dan kita menjalankan pekerjaan besar untuk firman ini. Memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi banyak orang. Amin. Amin. Saya bukan siapa-siapa. Tuhan bisa pakai saya. Amin, bisa. Amin, bisa. Ya. Karena Tuhan memakai bukan yang besar-besar. Tuhan pakai yang kecil. Israel, Tuhan bilang apa? Bukan karena kamu yang terbesar dan terkuat di dunia ini, maka aku memilih engkau. Bukankah karena engkau yang paling terkecil di bumi ini? Tuhan begitu. Makanya kepada Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus berkata kepada gereja Korintus, ya kan? Kalian dipakai oleh Allah yang lemah untuk mempermalukan yang kuat, supaya Tuhan dimuliakan. Jadi percayalah Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Yang penting dari kita, jangan lepaskan firman. Tetap cintailah firman. Tetap dengan Yesus sampai akhir. Amin. Haleluya. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan. Lupa tanya. Yang secara online ada yang bertanya juga, silakan. Jika ada yang bertanya. Bisa dipahami? Semua bisa dipahami ya. Nah, kalau kita dengar satu kali dulu, nanti bisa dengar terus nanti bisa paham. Ya, ini jalur ceritanya kemana, gitu ya. Tetapi percayalah, dengan kita memberikan telinga kita memberikan hati kita, maka Tuhan berkenan, Dia akan membukakan sedikit demi sedikit bagi kita, ya. Baik. Setelah ini nanti kita bisa siapkan meja di depan untuk bisa fellowship sama-sama, ya. Ya, sampai di sini saja. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bilang apa barusan? Ada Samantha, tapi ibu udah keburu makan. Ada
Tidak.